Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi seorang anak terganggu. Karena hal tersebutlah, Ibu Dr. Anda Julina Siregar yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau autisme mendirikan sebuah pondok peduli autis. Pondok Peduli Autis ini merupakan sebuah wadah bagi anak-anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Beliau memikirkan akan sebuah harapan yang diinginkan setiap orang tua yang memiliki anak autis agar tidak berkecil hati atas pemberian Tuhan dan mengabaikannya. Pondok ini juga memiliki banyak kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan yang melatih sensorik integrasi. Dan hal yang paling penting dari latihan ini ialah latihan merayap dan merangkak, yang nantinya berguna untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan, dan juga menguatkan otot-otot kaki dan tangan. Dari anak itu waktu itu tahun 99 gitu ya. Tahun 99, jadi itu anak saya kan berbeda gitu ya. Dan setelah diagnosa dia autis gitu. Pada saat itu belum begitu booming masalah autis, dan juga tempat-tempat terapi yang menangani itu belum begitu booming. Jadi kita kesulitan gitu mencari gitu ya, gimana tempat terapi yang cocok gitu ya. Jadi begitu ada, dulu saya itu dari Siantar asalnya gitu ya. Begitu ada itu di Siantar, tapi sepertinya kurang gimana gitu ya, kurang memuaskan gitu bagi saya sebagai orang tua gitu ya. Penanganannya itu kurang maksimal gitu, kurang memuaskan gitu ya. Jadi kita kan sebagai orang tua gini ya, udah ngeluarin biaya gitu ya kan, melewati waktu berjuang untuk anak kita gitu. Tapi kalau hasilnya itu tidak progres, kita kan mengkoreksi gitu ya, gimana yang salah gitu, apa yang kurang gitu. Jadi karena rasa penasaran itu, akhirnya itulah saya menterapi anak saya sendiri gitu, mengintervensi dia sendiri gitu ya. Selain itu kita juga ada kerjasama gitu ya dengan beberapa teman yang memang mereka terapis gitu ya. Saya banyak belajar ke mereka gitu. Nah akhirnya saya terinspirasi gitu. Begitu anak saya, oh ternyata kalau orang tua gitu ya nggak bisa dikatakan 100% lah ya terjun langsung ke anak itu. Tapi kalau orang tua berbuat maksimal gitu ya peran ke anak itu, oh perkembangannya luar biasa gitu ya, ada perkembangannya gitu. Jadi dari situlah saya terinspirasi membuka Pondok Peduli Autis ini ya murid pertamanya itu anak saya gitu ya, terus ini Pondok Peduli Autis dengan kata peduli gitu ya. Pada saat dulu itu sekolah autis itu mahal, di mana-mana itu mahal, bahkan sampai sekarang itu mahal gitu. Jadi hanya orang-orang ekonomi tertentu yang bisa menterapikan anak gitu. Jadi saya merasa gini, kayaknya perlu lah saya buat gitu kan, nggak mesti harus yang mewah tempatnya, fasilitasnya yang lengkap, tapi bisa menjamah mereka dan mereka bisa memfasilitasi mereka gitu, membantu mereka. Jadi ayo loh gitu ke Pondok Peduli Autis, kami itu peduli loh. Jadi yang anak-anak nggak mampu, dari keluarga nggak mampu bisa terapi gitu di sini. Tanggal 6 Juli 2009. Itu sih kalau yang belajar itu kan naik turun gitu ya, apalagi kemarin itu pandemi gitu. Sempat sih di sini sampai 56 murid gitu, tapi lokasi kami tidak di sini waktu itu, lebih luas gitu. Jadi begitu pandemi yang banyak kendala gitu ya kan, jadi kami lebih sepertinya ke tempat ini masih bisa lah gitu untuk beberapa murid gitu. Jadi setelah pandemi itu saat ini murid yang ada itu yang aktif 13 anak. Pengajar sekarang ini ada 6 gitu ya, 6 orang, bahkan kadang saya ikut terjun langsung gitu ya. Jadi yang 6 ini pengajar tetap.
kalau sistem pembelajarannya itu sistemnya one on one gitu, ya one on one, satu anak satu guru gitu. Oh, kalau di awal itu ya pasti biaya gitu ya, biaya gitu di awal. Cuman kan saya melihat gitu ya, sering gitu ya lihat di berita atau apa gitu. Toh ada sekolah didirikan di bawah jembatan gitu. Toh ada sekolah didirikan di teras rumah gitu ya. Semua bisa beraktivitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi saya berangkat dari situ tidak harus dengan biaya yang bagaimana, tidak harus dengan fasilitas yang bagaimana gitu ya. Diawalin dari yang apa adanya gitulah gitu. Akhirnya bisa berjalan gitu dari 2009 tuh sampai sekarang gitu ya, bertahap gitu. Akhirnya bisa gitu, yang dulunya misalnya nggak bisa punya ayunan untuk main-main anak-anak ini kan akhirnya seiring waktu berjalan. Kemudian tantangan keduanya itu ya tenaga sumber daya gurunya gitu kan, sumber daya gurunya. Jadi kadang-kadang kan ada yang memang nggak bertahan lama gitu ya. Jadi betul-betul memang guru untuk anak-anak ABK itu yang nomor satu tuh memang dia itu punya empati dan sabar gitu. Kadang-kadang kan nggak ada gitu. Jadi setiap pendidik itu memang harus ada, itu harus modal utamanya gitu, sabar dan ada empati gitu terhadap anak-anak itu gitu. Terkadang kan dia kan beda, mereka waktu datang ke sini gitu ya, misalnya bergabung dengan kita gitu, oh kayaknya enak gitu mengajar gitu. Nah setelah dijalanin, oh beda ya, murid yang dihadapin itu beda gitu, warna-warni gitu. Jadi nggak bisa sama rata gitu. Jadi tapi selama dari 2009 sampai sekarang ini ya 2022 itu sepertinya ya kalau memang orangnya yang sabar, yang memang penuh empati ya memang langgeng gitu di sini. Kalau terutama kalau ke orang tua itu ya nomor satu itu ya harus bertanggung jawab loh gitu, harus bertanggung jawab, bukan untuk anak BK aja, untuk anak yang normal tuh setiap orang tua itu nomor satu dia harus bertanggung jawab karena kan diberikan gitu, dikasih nikmat ini loh aku kasih gitu, Tuhan kasih gitu. Jadi mau modelnya kayak mana pun orang tua harus tanggung jawab, udah dipercaya kan. Kita kan kalau udah dipercaya harus memegang kepercayaan itu, tanggung jawab itu harus dijalankan gitu. Jadi mau kayak mana model anaknya tetap harus dididik, tetap harus dibina gitu, tetap harus diarahkan gitu. Nah sewaktu mengarahkan itulah mungkin orang tua bingung gitu ya, anak ini kok begini gitu. Nah di saat bingung itulah baru kita menggandeng pihak luar ya, misalnya terapis, guru, instansi yang menangani anak-anak seperti ini gitu. Dan orang tua satu nggak boleh males, nggak boleh tertutup itulah untuk orang tua. Kadang-kadang kan mereka malu, malah nggak diterapi, ya udahlah biar aja gitu kan. Terus malas belajar, malas melakukan gitu kan, ya udahlah. Ada yang modelnya dia memang punya biaya, punya uang, ya udah antar aja terapi gitu. Tapi di rumah tidak ditangani seperti di sekolah gitu. Ya udah mengharap total dari sekolah itu pun susah gitu kan. Nah itu untuk orang tua. Kalau untuk tenaga pendidik gitu ya, itu tadi sabar, tingkatkan empati gitu kan. Karena apapun ceritanya, guru itulah yang memberikan ini ya kemajuan gitu ya, memberikan warna dalam dunia pendidikan. Jadi mau muridnya model kayak apa, kalau gurunya tuh siap gitu ya, tanggap gitu, menerima, empati gitu, ya mungkin semuanya akan berjalan baik. Dan kalau untuk masyarakat ya, tolonglah anak-anak berkebutuhan khusus ini jangan dikucilkan gitu ya, jangan dianggap aneh, alien gitu kan. Jadi ya saya menganggap anak-anak berkebutuhan khusus ini anak-anak unik lah gitu, anak unik yang kalau diberdayakan bisa menjadi sesuatu. Karena banyak kan sejarah-sejarah dulu tuh seperti Thomas Alva Edison itu kan hiperaktif ya, begitu ditolak sekolah ya ibunya berperan, akhirnya dia bisa menemukan lampu. Termasuk almarhum B.J. Habibie itu hiperaktif, tapi begitu orang tuanya yang mengatakan pendidikan dia akhirnya bisa buat pesawat Pak Habibie gitu. Jadi dari situ kita bahwa anak-anak ABK ini kalau kita beri sentuhan, perhatian, diberdayakan, diberi kesempatan gitu, jangan dikucilkan, jangan dianggap aneh gitu. Mereka bisa eksis juga loh. Jadi tujuannya apa? Supaya ya kita benar-benar loh negara Pancasilais gitu ya, benar-benar loh Undang-Undang 45 itu dijalankan, terutama pasal 34 itu kadang-kadang lupa gitu loh. Bahwa anak-anak terlantar, ya kan, fakir miskin itu semua tanggung jawab negara gitu. Jadi negara itu kan semua masyarakat tidak tercakup di dalam. Jadi ya sebagai masyarakat kita jangan
menganggap, kadang-kadang melihat aja kadang kayak macam aneh, jijik gitu ya, menolak gitu. Kadang-kadang ada juga yang anak ABK yang sudah mandiri gitu ya, dia udah bisa bekerja gitu, nggak diterima gitu. Jadi itulah, jadi saya pun punya kepikiran gitu ya, kayak mana gitu kalau misalnya untuk merangkul anak-anak ABK yang udah remaja ini, ada buat misalnya kayak tempat lah mewadahi mereka untuk menunjukkan kebiasaan mereka. Misalnya kalau yang suka dagang gitu kan, misalnya buat kafe gitu, bahwa tunjukkanlah ke masyarakat bahwa kalian itu bisa gitu. Jadi nah ini kita mulai lah di bulan ini, hari Jumat nanti saya mulai itu jual nasi kucing. Tapi yang menjualnya itu anak-anak ABK di sini yang udah remaja gitu. Jadi melatih keberanian mereka berinteraksi dengan masyarakat luar gitu kan, bersosialisasi juga, meningkatkan kepercayaan diri lah gitu. Dengan adanya pondok ini, diharapkan nantinya anak-anak yang berkebutuhan khusus tetap bisa bersosialisasi dan bisa membangun harapan untuk dirinya maupun orang tuanya.